Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini Nova akan menjelaskan terkait dengan aplikasi Desmos. Karena Nova tidak mempunyai aplikasinya, jadi Nova mau memakai web. Pertama-tama kita buka Chrome, lalu kita searching Desmos web. Nah, lalu kita klik yang matematika garis yang menakjubkan. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada grafik, ada tools, grafik, ilmiah, 4 fungsi, matriks, geometri, dan 3 dimensi. Yang pertama kita mencoba yang grafik. Nah, di sini ada untuk memasukkan nilai fungsinya di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ini adalah untuk koordinat kartesiusnya. Nah, di sini ada yang gambarnya seperti kunci atau obeng ya. Nah, di sini kita bisa kontras terbalik. Kontras balik itu jadi modenya jadi warna hitam. Nah, bisa juga warna putih lagi. Lalu ada kisi. Nah, kisi ini si garis-garis di koordinat kartesiusnya itu hilang. Nah, kalau misalkan ingin pakai garis-garis lagi, kita pencet lagi. Isinya, lalu ada panah. Kita bisa memakai panah di sumbu X dan Y-nya. Lalu ada sumbu X. Nah, sumbu X-nya bisa dihilangin teman-teman. Lalu ada sumbu Y juga bisa dihilangin, tapi kalau misalkan mau dikembaliin, kita klik lagi. Nah, ini diperbesar. Lalu di sini ada seperti tampilan keyboard ya. Nah, di sini ada, kita bisa memasukkan nilai fungsi. Di sini ada X, ada Y, ada A kuadrat, ada A pangkat B. A pangkat B itu untuk misalkan kita mau 2 pangkat berapa, misalkan pangkatnya nggak mau pangkat 2, jadi kita bisa klik ini. Kita bisa jadi pangkat 4, pangkat 5, pangkat 8. Lalu ada bukan kurung, kurang dari, kurang lebih dari. Misalkan kita masukkan nilai fungsi kalau memakai kurang dari, daerah sininya itu diarsir titik, koordinatnya itu di sumbu X itu di 2, dan di sumbunya itu kurang dari 3. Bisa juga kita pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan tidak diarsir. Atau kita pakai lebih dari. Nah, sama saja diarsir. Jadi sama dengan juga sama diarsir. Ini grafiknya teman-teman.
kita ganti jadi lebih dari sama dengan yang bagian sini yang diarsir. Lalu bisa juga kita ganti menjadi kurang dari sama dengan sebelah sini yang diarsir. Lalu itu yang bagian grafik. Lalu selanjutnya kita ke bagian yang ilmiah. Nah, ilmiah juga sama seperti kalkulator lainnya. Di sini ada utama, ABC, fungsi. Nah, kita mungkin mencoba yang utama dulu. Di sini juga ada simbol seperti kunci atau obeng. Nah, kita bisa klik menjadi kontras berbalik. Nah, di sini ada A kuadrat, pangkat B. Pangkat B itu untuk kalau misalkan 4 pangkat 8 kita pakai A pangkat B. Lalu ada akar, ada sin konstan, ada perbedaan ada persen, ada pecahan. Misalkan 4. Nah, teman-teman, jawabannya itu ada di sebelah kanan, jadi langsung terjawab, tapi tidak memakai rinciannya jalannya, tapi langsung jawabannya. Nah, ini kalau kita menghapus semua, kalau misalkan kita mau kembalikan lagi, kita bisa chat yang ini. Lalu kalau misalkan ini, kita klik A pangkat B. Lalu di sini ada 5 pangkat 3. Pangkat 3. Nah, di sini langsung ada jawabannya. Lalu kita juga bisa memakai yang pecahan. Misalkan 1, di sini 2. Di sini langsung ada jawabannya berbentuk desimal. Lalu ada sin 45. Juga ada plus. Mungkin itu untuk yang kalkulator ini. Selanjutnya ada tos 4 fungsi. Nah, 4 fungsi itu sebenarnya sama kayak kalkulator matematika ya, teman-teman. Pada umumnya di sini ada kurung buka, kurung tutup, ada akar, ada pembagian, perkalian, ada pengurangan, ada penjumlahan. Di sini juga ada lambang kunci atau seperti obeng. Kita bisa mode gelap, mode terang, tergantung teman-teman maunya seperti apa. Nah, misalkan kita di sini 7 dikali 3 ditambah 11 kurangi 2 dibagi 10. Nah, kenapa dibilangnya kalkulator 4 fungsi? Karena kita bisa memakai 4 fungsi sekaligus, ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Dan hasilnya itu langsung ada, teman-teman, tapi tidak secara rinci, tapi langsung jawabannya saja.
Nah, kita bisa hapus semua di sini. Nah, mungkin itu untuk kalkulator 4 fungsi. Teman-teman bisa coba sendiri nanti. Lalu di sini ada matriks. Nah, matriks itu ada seperti kalkulator 4 fungsi tadi ya teman-teman, dan seperti yang ilmunya tadi, cuma bedanya di sini ada A, B, C, D, ada simbol-simbolnya, ada kuadrat, transpose. Nah, kalau misalkan kita mau membuat matriks, kita klik matriks baru di sini, lalu kita bisa memasukkan nilai-nilainya. Misalkan 1, kita klik lagi di sininya, 2, klik lagi di sini, 3, lagi di sini 4. Nah, kalau ini kan untuk matriks 2 kali 2. Bisa juga kita menambahkan barisnya, atau kita mau menambahkan kolomnya, terus kita kurangi barisnya, kurangi kolomnya. Lalu bisa juga kita menggunakan matriks yang baru lagi, misalkan matriks B. Jadi kita masukkan 1, lalu di sini kita masukkan nilai 2, lalu di sini kita masukkan nilai 6, lalu kita di sini masukkan nilai 5. Kita bisa misalkan A dikurangi B. Nah, ini jawabannya. Jadi matriks A dikurangi matriks B. Ini hasilnya. Lalu bisa juga kita A dikali matriks B. Nah, ini jawabannya. Lalu bisa juga matriks A dibangkitkan menjadi 1. Nah, ini hasilnya. Lalu kita juga bisa mentransposkan. Nah, ini hasilnya teman-teman. Mungkin itu saja untuk pembahasan di bagian matriks. Kita bisa hapus semua. Di sini juga yang bisa kita ubah menjadi warna hitam atau warna putih, tergantung kita mau seperti apa. Nah, selanjutnya ada geometri. Nah, banyak tools-toolsnya. Di sini ada bagian keyboard. Nah, kalau di grafik tadi, koordinat kartesiusnya ada garis tiris, ada garis tiris untuk koordinat kartesius. Sedangkan di geometri ini dia kosong, dia polosan. Di sini untuk memasukkan nilai fungsi. Lalu di sini ada pilih atau pilih kotak. Di sini ada titik atau titik tengah. Di sini ada kolom garis, ada garis, dengan garis, ada vektor. Lalu di sini juga ada lingkaran panjang, ada busur. Lalu di sini juga ada sudut berarah. Di sini ada bau datar. Nah, kita misalkan mau mencoba yang di sini juga sama, modenya bisa kita rubah mau menjadi hitam atau putih. Nah, di
sini kita akan mencoba yang titik. Buat titik itu kita tinggal klik, lalu titik tengah. Nah, kita mencari titik tengah itu, kita klik titik yang sebelah sini, lalu kita klik titik yang sebelah sini. Nah, sekarang kita tahu titik tengahnya itu di sebelah sini. Misalkan kita mau membuat titik tengah lagi, nah kita bisa titik dulu, misalkan titiknya di sebelah sini, lalu kita klik titik tengah, lalu kita klik titik sebelah sini dengan yang sini. Nah, titik tengahnya ini ya teman-teman. Nah, sekarang garis. Misalkan kita ingin membuat ruas garis, nah kita klik dari situ sampai sini, atau dari sini ke sini. Di sini ada juga garis. Garisnya sampai mana nih? Sampai ke sini. Ini yang sebagai penanda ya teman-teman, jadi dari sini sampai sini, karena garis itu terbatas, tidak ada batasnya. Nah, di sini juga ada sinar garis. Sinar garis bedanya itu kalau misalkan garis dia terbatas ke belakang dan ke depannya. Kalau sinar garis yang terbatas itu hanya bagian depannya, sedangkan belakangnya itu dia terbatas, batasnya cuma sampai sini. Nah, kalau garis kita yang membatasinya, kita mengganti warna dari sini sampai sini. Gitu teman-teman. Lalu ada vektor. Nah, kita bisa membuat vektor dari sini sampai sini. Nah, bedanya vektor itu, vektor memiliki panel. Kita hapus semua. Lalu, sini ada lingkaran. Kalau kita mau membuat lingkaran, kita klik, tarik. Nah, kita bisa menyesuaikan. Kita mau membuat lingkaran kecil, lingkaran sedang, lingkaran besar, tergantung yang kita mau ya teman-teman dan kita butuhkan. Nah, kita bisa klik lagi, lingkaran sudah jadi. Kita klik, lalu kita tarik, kita klik lagi. Nah, lalu di sini juga ada busur. Busur ini menggunakan 3 titik ya teman-teman. Titik pertama, lalu kita tarik, titik kedua, lalu kita tarik titik ketiga. Nah, lalu di sini juga ada yang namanya sudut. Nah, kita bisa tarik dari sini 1, 2, 3. Nah, langsung ada nilainya ya teman-teman. Sudut juga menggunakan 3 titik. Nah, nilainya 92,5 derajat. Lalu di sini juga ada sudut berarah. Nah, kita arahnya mau kemana nih? Misalkan ke sebelah sini. Nah, langsung ada nilainya juga sama. Kita hapus dulu. Lalu di sini ada bangun datar. Nah, membuat bangun datar itu misalkan kita klik, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini lagi. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita klik. Nah, mungkin ini saja yang saya jelaskan di bagian tools geometri. Teman-teman bisa mencobanya nanti. Lalu di sini ada 3 dimensi.
Nah, kalau di grafik yang tadi, bagian koordinat kartesiusnya itu dia cuma 2 dimensi, sedangkan di 3 dimensi ini ada sumbu Y, sumbu X, dan sumbu Z. Sedangkan di bagian grafik tadi hanya cuma sumbu Y dan sumbu X. Nah, kita bisa memasukkan fungsinya. Di sini ada keyboard ya teman-teman di sebelah kiri pojok bawah. Di sini juga kita bisa bisa memperbesar koordinatnya. Misalkan kita mau memasukkan fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, ini teman-teman, dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, kita bisa melihat bawahnya, atasnya. Lalu teman-teman juga bisa mencari kotak atau bola atau kubus di sini, tergantung soal yang teman-teman miliki ya teman-teman. Nah, kalau ini bentuk bangun datarnya, nah dia melengkung ke atas ke sumbu Z. Atau kita ganti soal, misalkan 2x ditambah 3z dengan 4. Misalkan dia dikurangi y 2. Nah, ini ya teman-teman bentuknya. Nah, kita bisa geser-geser biar kita bisa melihat. Mungkin itu saja yang bisa Nova jelaskan terkait dengan aplikasi Desmos ini. Teman-teman bisa mencobanya langsung di rumah. Sekian dari Nova. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lihat tutorial-tutorial yang lainnya ya teman-teman. Bye.